Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar cara membuat sales page yang keren ya dengan menggunakan plugin Elementor. Oke, nah tampilannya contohnya seperti ini ya. Nah ini adalah contoh tampilan dari sales page yang keren ya, dimana nanti kita akan kita setting ya masing-masing elemen ini secara otodidak. Artinya kita yang menyusun tanpa bantuan alatnya. Jadi kita drag and drop sehingga tampilannya nanti akan seperti ini. Oke. Nah, untuk tingkat advance-nya teman-teman bisa nanti tampilannya lebih keren lagi ya. Nah, di sini saya contohkan tampilan dari salah satu kursus saya, SEO Mastery. Nah, ini ada tampilan yang lebih profesional ya. Jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan Elementor, maka teman-teman bisa mendesain halaman sales page seperti apa yang teman-teman inginkan. Oke, nah ini contohnya. Nah di sini adalah contoh dari sales page dari salah satu produk digital saya yang bernama SEO Mastery, kursus SEO. Oke, nah jika saya scroll ke bawah, nah ini tampilannya lumayan panjang ya. Oke, nah kita langsung praktek saja. Jadi di sini kita akan menggunakan plugin yang bernama Elementor ya. Nah, ini Elementor. Jadi Elementor ini dia ada versi gratis dan juga ada versi berbayar. Nah, untuk praktek materi ini kita menggunakan versi yang gratis saja. Oke. Nah, silakan teman-teman pergi ke install plugin ya. Jadi Elementor ini dia dalam berbentuk plugin ya, dimana kita akan install ya. Nah, silakan teman-teman add new di sini. Jadi kita mulai dari awal ya, bagaimana cara membuat sales page keren seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ketikkan Elementor di sini. Elementor, sebentar. Elementor. Nah, di sini karena saya sudah menginstal dan mengaktifkan, maka tidak perlu lagi saya install ulang. Oke. Nah, ini dia Elementor Website Builder. Oke. Nah, silakan teman-teman install yang ini karena saya sudah menginstal, maka di sini akan muncul di sini ya. Nah, ini Elementor. Oke. Nah, di sini saya juga menggunakan versi yang gratis ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman setelah selesai menginstal plugin Elementor, kemudian teman-teman aktifkan ya. Nah, di sini sudah aktif. Nah, kita tinggal membuat postingan ya, postingan baru. Kita bikin di untuk halaman depan atau beranda, saya lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan page saja ya. Kita gunakan page saja di sini. Kita add new page di sini. Nah, kemudian silakan teman-teman bikin judulnya. Misalkan di sini saya bikin toko jaket baseball. Nah, toko jaket baseball. Oke. Nah, kemudian di bagian template ini ya, di bagian template ini teman-teman pilih di sini Elementor Canvas ya. Nah, karena di sini saya menggunakan landing press ya. Landing press ini theme yang berbayar ya, juga support dengan Elementor. Jadi teman-teman jika hanya menggunakan Elementor, silahkan pilih Elementor Canvas di sini. Oke. Nah, di sini misalkan saya pilih yang ini. Kemudian publish. Nah, setelah selesai, kita klik Edit with Elementor. Oke, nah di sini saya klik bagian ini. Kita edit with Elementor. Jadi kita akan membuat tampilan toko kita seperti ini, ya. Nah, keren ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini adalah tampilan awal dari halaman yang kita buat. Oke, nah tampilannya masih kosong di sini. Nah, maka kita akan setting satu persatu dari bagian ini. Oke, dari bagian ini. Nah, kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Nah, ini adalah logo dan menu. Oke, nah di sini teman-teman tinggal tambah
untuk membuat elemen baru, teman-teman tinggal pilih ya. Misalkan di sini ada yang 1 kotak ya, 2 kotak, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Kita pilih saja yang ini dulu. Nah, di sini muncul elemen baru. Nah, teman-teman tinggal klik bagian ini ya. Bagian ini, kemudian dia akan muncul nanti elemen-elemen yang teman-teman butuhkan. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa menggunakan fasilitas search di sini ya. Misalkan di sini kita membuat menu ya. Nah, di sini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat menu seperti ini. Maka teman-teman ketik menu di sini. Nah, di sini untuk bawaan Elementor tidak ada yang gratis ya. Jadi tidak bisa kita tambahkan. Nah, di sini karena saya menggunakan tem berbayar ya, landing press, maka bisa saya tambahkan ya. Misalkan di sini saya ambil yang ini saja. Kemudian kita tarik. Jadi di sini hanya main drag and drop. Jadi teman-teman klik di bagian ini kemudian tarik ke sini. Oke, nah di sini sudah tampil menunya. Nah, teman-teman tinggal ganti di sini. Ini menggunakan landing press ya. Jadi jika menggunakan Elementor maka teman-teman tidak bisa ya. Jadi tidak bisa menambahkan menu. Harus menggunakan manual ya. Teman-teman harus bikin manual. Oke. Nah, cara bikin manual misalkan saya contohkan ya. Cara membuat menu ini secara manual juga bisa ya. Nah, misalkan di sini saya tambahkan. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 ya, 5 elemen di sini, 5 kotak ya. Misalkan saya ambil di sini yang 5. Nah, di sini. Nah, teman-teman tinggal tambahkan logo di sini. Kita klik lagi bagian ini ya. Kemudian kita ambil image karena logo dalam bentuk image. Nah, kemudian kita tarik. Nah, ini image ini kita tarik di sini. Nah, setelah muncul garis biru baru teman-teman lepaskan. Nah, seperti itu ya. Oke, misalkan saya ambil logonya. Ini contoh saja dulu ya. Nah, di sini furniture misalkan ya. Nah, saya ambil yang di sini saja ya, yang ada saja. Oke, furniture. Nah, teman-teman tinggal ditarik ke sini ya. Nah, ini ditarik ke sini. Nah, teman-teman atur ya seberapa ukuran dari masing-masing ruang untuk menu ya. Nah, kemudian tinggal tambahkan ya. Tinggal tambahkan di sini, klik lagi di sini untuk mengambil elemen. Nah, misalkan kita ambil text editor di sini. Misalkan menunya homepage dulu ya, homepage atau ya boleh homepage. Nah, teman-teman tinggal linkkan ya homepage-nya ini ya. Nah, kita copy yang ini. Kemudian kita linkkan. Kemudian kita paste. Nah, selesai satu ya. Nah, untuk rata tengah, teman-teman klik bagian ini, elegant center ini. Kemudian di bagian ini, teman-teman ambil lagi elemen text editor ya. Misalkan tentang kami, misalkan ya. Tentang kami. Nah, teman-teman tinggal bikin page-nya ya. Misalkan teman-teman sudah bikin halaman page-nya, kemudian tinggal di-linkkan ya. Di-linkkan. Misalkan di sini tentang kami misalkan ya. Kemudian di-linkkan. Nah, kita tambahkan yang baru di sini. Text editor lagi, kemudian tarik ke sini. Misalkan saya ingin membuat satu lagi menu cara pemesanan. Cara pemesanan. Nah, teman-teman bikin lagi halaman khusus yang membahas tentang cara pemesanan, kemudian linkkan ya. Nah, misalkan kita linkkan di sini, anggaplah saya sudah selesai membuat halaman cara pemesanan, kemudian saya linkkan ya, cara pemesanan. Jadi, halaman cara pemesanan ini teman-teman bikin terlebih dahulu ya, nanti tinggal di-linkkan. Oke. Nah, sini kita oke. Kemudian di sini sudah ada 3 menu ya. Nah, di sini kita bikin rata tengah. Nah, di sini. Nah, jika teman-teman butuh untuk menambah satu kotak lagi, gampang ya. Caranya gampang. Teman-teman tinggal klik kanan bagian ini, kemudian duplikat. Nah, misalkan di sini saya tambahkan misalkan tanya jawab misalkan ya. Tanya jawab. Nah, di sini saya linkkan lagi, saya bikin halaman tentang seputar tanya jawab ya seperti ini. Dan di sini saya bikin halaman tanya jawab.
Nah, di sini ada ya halaman tanya jawab. Jadi teman-teman bikin terlebih dahulu halamannya, nanti tinggal dilingkan. Oke. Nah, di sini halaman tanya jawab ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Kita linkkan, anggaplah kita sudah selesai membuat halaman tanya jawab ya. Oke. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah selesai membuat menu. Oke. Nah, untuk mengatur bentuk fontnya juga bisa ya. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin membold ya. Kita bold yang ini. Nah, seperti itu biar tampil lebih keren ya. Ini kita bold. Kemudian ini kita bold juga. Kemudian ini kita bold. Nah, dengan demikian teman-teman sudah selesai membuat menu ya. Nah, jika kita lihat tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal klik bagian ini untuk melihat tampilan aslinya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Oke. Nah, untuk menurunkan ya, karena posisinya kan di bagian atas ya. Bagian atas seperti ini bisa kita turunkan dengan menambahkan elemen spacer ini ya. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, setelah muncul garis biru baru teman-teman lepaskan. Oke, di sini kita tambahkan lagi spacer ya. Sini kita pilih 10 saja. Kemudian kita ambil lagi. Kemudian kita lepaskan lagi di sini. Jadi dia drag and drop ya. Jadi jika teman-teman masih baru mungkin bingung ya. Namun jika sudah terbiasa ini sangat-sangat mudah menggunakannya ya. Sama seperti teman-teman menyusun Lego ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Drag and drop. Teman-teman tahan, kemudian lepaskan di sini. Oke, nah coba kita lihat tampilannya. Nah, di sini sudah lumayan bagus ya. Jika ini masih terlalu jarang, maka kita bisa rapatkan. Oke, misalkan di sini saya rapatkan lagi. Agar dia tidak turun. Kemudian tanya jawab. Kemudian homepage. Nah, cukup ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya hapus saja ya, karena di sini saya menggunakan landing page. Kita hapus saja. Oke. Nah, maka elemen pertama sudah selesai kita bikin. Nah, sekarang kita akan bikin elemen ini ya. Ini header ini ya. Nah, di sini caranya adalah teman-teman pergi ke plus ini lagi ya. Kita tambah lagi satu elemen. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita di sini warnanya oranye ya. Di sini warnanya oranye. Oke, boleh. Kita ambil yang polos saja ya. Jadi kita tidak perlu hias-hias seperti ini. Kita ambil saja yang polos. Nah, misalkan teman-teman klik di bagian ini ya untuk mengganti warna latar ya. Ini kan warna latarnya abu-abu ya. Nah, bisa teman-teman ganti, klik di sini. Kemudian teman-teman pergi ke bagian style. Nah, di sini. Kemudian teman-teman pergi ke di sini saja. Ini satu warna, ini gradien. Nah, misalkan satu warna, saya pilih oranye misalkan tadi ya. Oranye. Nah, ini satu warna ya. Nah, ini kan ada gradasi ya. Nah, teman-teman juga bisa bikin gradasi. Di sini oranye, kemudian tambahkan oranye yang agak gelap di bawahnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk menambah tulisan, nah kan ini ada dua kolom ini ya. Satu kolom untuk gambar sepatu, satu kolom lagi untuk tulisan. Nah, kita ambil yang inner section ini. Kita ambil inner section ini, kita drag kemudian drop di sini, kita lepaskan. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita tambahkan gambar ya. Kita ambil lagi image ini. Nah, kemudian kita ambil gambar. Misalkan saya ambil gambar sepatu ya. Nah, misalkan ini. Nah, atau ini ya. Terserah ya. Ada yang polos, ada yang jika teman-teman sudah memiliki gambar yang ada latarnya, boleh. Nah, ini udah ada latarnya. Kemudian untuk menambahkan ini tulisan, teman-teman tinggal mengambil text editor di sini. Oke. Tarik, lepaskan di sini. Nah, kita ambil saja yang ini ya. Oke. Kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk warnanya teman-teman untuk memilih
jenis fontnya, teman-teman bisa pergi ke sini ya, style, ya, kemudian tipografi ini. Nah, teman-teman bisa memilih tampilan fontnya, jenis fontnya di sini. Misalkan di sini saya ambil Montserrat misalkan. Tinggal ketikkan di sini ya, font yang ingin teman-teman gunakan. Kemudian ukurannya bisa teman-teman ambil di sini. Misalkan saya ingin tebal. Oh, sebentar, kita sebentar. Kita ambil ukurannya misalkan 20. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memilih apa namanya? Kita pilih bold ya, agar tampilannya tebal. Sebentar, kenapa ini tidak bold ya? Atau ini kita pilih Montserrat yang tebal. Tidak ada ya. Oke, tidak ada. Oh, sebentar. Atau kita tebalkan di sini saja. Nah, seperti itu ya. Warnanya juga bisa teman-teman pilih di sini, warna putih ya. Nah, oke. Atau jika tidak bisa memilih warnanya di bagian ini. Di bagian ini pilih warna putih. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita tambahkan tulisan di bawahnya ya. Nah, kita ambil saja yang ini sebagai contoh saja. Kita ambil lagi text editor. Nah, di sini ada dari suara masjid ya. Jadi teman-teman abaikan ya. Karena ini sudah menjelang maghrib, tidak apa-apa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kita pilih lagi warnanya di sini. Kemudian untuk tombol ini ya, beli sekarang, teman-teman bisa ambil dari sini. Di sini ada tombol ya, button ya. Nah, klik bagian sini, lepaskan. Sebentar. Nah, dia lari ke sini karena memang tidak tepat kita taruhnya. Kita tarik, kita lepaskan di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ganti kalimatnya beli sekarang. Oke. Beli sekarang. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan linknya ya. Link WA atau link link pendaftaran ya, pembelian. Nah, seperti itu. Kemudian kita beralih ke bawah, bagian bawah. Nah, kita tambahkan ini. Kita tambah lagi satu elemen ya. Dan di sini warnanya putih ya. Di sini warnanya putih, kita pilih warna putih. Teman-teman klik tanda ini, kemudian pergi ke bagian style. Lalu ambil yang ini, klasik ini, kemudian pilih warna putih. Nah, arahkan ke sini. Oke, kemudian kita ambil lagi elemennya text editor. Nah, di sini kita pastekan. Kita paste di sini new arrival. Oke. Nah, di sini kita bold, kemudian rata tengah. Nah, agar berjarak seperti ini, ada jarak atas bawah, kita tambahkan spacer ya. Nah, spacernya di sini kita tambahkan. Nah, kemudian bagian bawah juga kita tambahkan. Nah, bagian bawahnya. Oke. Nah, untuk gambar ini ada 3 gambar ya. Nah, ada 3 gambar. Kita lanjutkan saja elemen ini dengan mengambil elemen ya. Elemen di sini kita tarik, kita taruh di bawahnya. Nah, ini kan ada 2 elemen, sementara di sini ada 3, maka kita teman-teman klik ini ya, klik kanan, kemudian duplikat. Nah, dia akan menjadi 3 elemen. Kemudian kita tambahkan gambar ya, gambar sepatu. Kita ambil ini. Nah, kita tarik ke sini, kita lepaskan. Kemudian kita tarik, ambil lagi satu gambar. Kita tarik, kita lepaskan di sini. Kemudian kita ambil lagi. Kita ambil gambar, kita lepaskan di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita ambil gambarnya. Gambarnya di sini sepatu ini ya. Atau ini. Ini satu. Ini gambar 2. Kemudian gambar 3. Ini caranya sangat gampang ya. Sama seperti teman-teman membuat postingan seperti biasa ya. Dan ini kelebihannya kita tinggal tarik dan lepas. Oke. Nah, untuk menambahkan elemen ini juga bisa ya. Ini dalam bentuk JPEG ini ya, image ya. Oke, saya contohkan di sini. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini dia ya. Dalam bentuk gambar ya. Oke, kita tambahkan lagi satu gambar lagi di bawahnya. Oke, sebentar. Nah, teman-teman ambil lagi gambar.
gambar di sini. Kemudian ambil lagi gambar satu lagi, tambahkan di sini. Kemudian tambah lagi gambar di sini. Kemudian nah di sini nah di sini kita ambil gambar ya. Nah, gambarnya sudah ada ya. Nah, kita ambil yang ini. Nah, muncul. Kemudian ini kita ambil lagi gambar. Nah, di sini kita insert media, kemudian ambil lagi. Kemudian kita tambahkan lagi. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, untuk memberi warna latar ini juga bisa ya. Misalkan di sini teman-teman, atau kita lanjut saja dulu ya. Nah, di sini kita tambahkan tulisan ini. Bisa ya. Kita ambil ini, kita ambil text editor. Kita taruh di bagian bawah bintang. Kemudian kita paste di sini tulisannya. Warnanya kita pilih agak gelap, kemudian rata tengah. Bisa teman-teman bold ya. Nah, di sini bisa teman-teman juga bisa duplikat ini ya. Kita duplikat ini saja. Biar lebih gampang ya. Nah, teman-teman tarik ke sini. Kemudian teman-teman tarik lagi di sini. Oke. Nah, kemudian elemen selanjutnya di sini harga ya, harga yang dicoret. Oke, kita ambil lagi tulisan, atau juga bisa teman-teman copy saja yang ini ya, karena dia sama saja. Nah, di sini harganya saya ambil yang ini. Kemudian saya ganti. Nah, untuk harga coret ini bisa ya. Teman-teman pakai di sini ini tanda coret ya. Nah, seperti itu. Oke, kita duplikat lagi. Nah, teman-teman tarik ke sini. Nah, kemudian harga aslinya ya. Nah, kita copy saja yang ini. Kita duplikat. Kemudian kita taruh di bagian bawahnya. Kemudian di sini harganya 120. Oke, kita tambahkan 120. Nah, warnanya kita pilih ya. Kita pilih warna coklat misalkan seperti ini, atau warna merah ya. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa ukurannya seandainya di sini terlalu besar, maka teman-teman bisa mengganti ukurannya di bagian ini ya, di style ini. Nah, misalkan di sini 25 misalkan ya, atau 30 ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita duplikat agar lebih cepat ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Nah, untuk memberi latar ini bisa ya. Jadi teman-teman klik di bagian ini ya. Kemudian teman-teman pergi ke style ya. Kemudian di bagian border atau di bagian ini ya, background ini. Bagian background, kemudian pilih ini. Nah, warnanya tinggal teman-teman pilih. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjut saja ke bawah ya. Nah, agar videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke elemen selanjutnya. Ini sama ya, sama seperti yang di atas ini ya. Oke. Ini dua kolom ya. Oke, kita ambil dua kolom. Kita tambahkan lagi satu elemen lagi. Nah, kita ambil yang ini. Kemudian kita beri lagi warna ya. Kita klik ini, kemudian style. Kemudian kita ambil yang gradient ini ya. Kemudian kita ambil warna oranye. Kemudian di bagian bawahnya kita ambil yang lebih gelap. Oranye agak gelap ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil elemen di sini. Inner section ini. Untuk membuat dua kolom. Oke. Nah, sekarang gambarnya di sebelah kanan ya. Kita klik ini, kita ambil gambar. Kita drag and drop. Kita taruh di sini. Kemudian kita ambil gambarnya. Gambarnya yang ini. Kita tambahkan. Kemudian ini tulisannya. Tulisan nil of week. Kita copy saja ini. Kemudian kita pergi ke bagian di sini. Text editor. Nah, kita tambahkan di sini. Kita bold. Rata tengah. Kemudian warna putih. Kemudian tulisan ini ya. Nah, di sini kita ambil lagi.
atau di bagian bawahnya. Nah, di sini kita paste di sini. Warnanya terserah, jika teman-teman mau putih boleh. Kita ambil putih. Kemudian ini untuk Elementor free kayaknya tidak ada ya. Coba kita cek. Ini countdown ya. Jadi perhitungan waktu mundur ya. Itu tidak perlu, langsung kita tombol saja ya. Kita ambil ke tombol saja, button di sini. Nah, di sini. Nah, untuk mengatur posisinya bisa ya di bagian tengah ya. Nah, untuk warna ini juga bisa teman-teman ganti ya. Di sini default, info bisa warna biru. Kemudian success warna hijau ya. Kemudian warning warna kuning. Kemudian danger warna merah. Oke. Nah, jika teman-teman ingin menggantinya dengan warna yang selain yang di sini juga bisa ya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti menjadi misalkan, nah seperti itu ya, hitam misalkan ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk jaraknya juga bisa diatur ya dengan menggunakan spacer ya. Nah, di sini kita kembali, kita ambil spacer di sini. Kemudian teman-teman ambil ini. Nah, di sini ya. Kemudian teman-teman bisa mengaturnya ya. Nah, mengatur lebarnya ya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan kalimat di sini juga boleh ya, silakan. Oke, selanjutnya kita menambahkan ini sudah ya. Ini saya anggap ini sudah. Kemudian ini ini kita bikin. Kita tambahkan elemen baru di sini. Kemudian di sini warnanya putih. Nah, kita ganti menjadi warna putih ya. Oke, di sini style. Kita pilih warna putih di sini. Oke, nah kemudian karena di sini ada dua ya, dua kolom ini ya. Kalimat ini kemudian tombol ini. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan intersection ini. Oke. Kemudian untuk mengatur posisinya ya, agar berjarak seperti ini juga bisa ya. Nah, caranya teman-teman geser ini. Kemudian masukkan tombol ya. Tombol di sini kita masukkan button. Kemudian di sini kalimatnya lihat semuanya. Lihat semuanya. Kemudian terserah teman-teman apakah rata tengah atau rata kanan ya, bisa ya. Kita rata tengah saja. Kemudian warnanya kita ganti warna. Jika teman-teman ingin membuat dua warna ya, misalkan ketika diarahkan kursor ke sini menjadi warna hitam juga bisa di sini ya. Nah, teman-teman pilih ini style, kemudian pilih hover di sini. Kemudian warna defaultnya kita ambil putih ya. Kemudian warna backgroundnya warna dalamnya warna hitam misalkan di sini. Nah, ketika teman-teman di sini kan di sini dia sedang proses ya. Nah, ketika teman-teman arahkan kursor dia akan berubah menjadi warna hitam sama seperti ini. Oke. Kemudian untuk kalimatnya kita ganti ini. Kita copy saja yang ini ya. Kita copy saja. Nah, bisa teman-teman H1 misalkan ya, biar besar ya. Kemudian kita oke. Nah, adapun ini sudah ya di atas ya. Ini sudah di atas. Kemudian untuk membuat seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini ada latar seperti ini juga bisa ya. Oke. Caranya adalah kita pergi ke sini, kita tambahkan lagi elemen. Di sini kita ambil elemen 3 elemen ya, karena di sini ada ruang 2 ya, kemudian ada isi di tengah. Oke, caranya kita ambil ini, kemudian ini kita geser ya, kemudian ini juga kita geser. Nah, teman-teman tinggal menambahkan gambar ya, teman-teman tinggal menambahkan gambar sebagai backgroundnya. Misalkan di sini kita ambil dulu gambarnya, image sebagai backgroundnya. Nah, di sini misalkan
Nah, di sini kita ambil yang ini ya. Jadi ini memang gambar jadi ya. Nah, oke, insert media. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan tulisan seperti ini ya. Caranya adalah sebentar. Ini caranya advance ini ya. Teman-teman ambil di sini. Nah, nanti tulisan ini bisa teman-teman tambahkan ya. Misalkan di sini kita ambil di sini. Sebentar, teman-teman klik di bagian ini atau kita ambil dulu kalimatnya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita kasih warna putih ya. Nah, oke, untuk menaikkannya teman-teman bisa menggunakan advance ini ya. Nah, kemudian teman-teman mundurkan seperti ini. Jadi nanti dia akan naik ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ambil misalkan 200. Min 200 ya. Nah, oke seperti itu ya. Atau 300. Nah, seperti itu. Oke. Sama ya. Juga menambahkan gambar juga sama ya. Teman-teman ambil gambar. Kemudian misalkan kita ambil gambarnya di sini. Gambar yang ini. Oke. Kemudian kita insert. Nah, teman-teman kurangi lagi ya. Nah, di sini turun ya. Nah, misalkan di sini 250 misalkan. Nah, seperti itu ya. Tinggal teman-teman tambahkan lagi kalimatnya. Oke. Kemudian yang ini bisa ya. Jadi ini ada 3 elemen di sini. Kita ambil lagi. Di sini ada 3 elemen. Oke. Di sini ada 3 ya. Nah, di sini karena ini 4 ya, kita hapus 1. Nah, lalu ini ada 2 lagi elemennya ya. Nah, jadi ada 3, kemudian ini ada 2 ya, ada gambar, ada tulisan. Nah, caranya teman-teman ambil lagi inner section ini 2 ya. Kemudian ambil lagi inner ini. Kemudian ambil lagi inner ya. Jadi secara keseluruhan dia 6 ya. Oke, di sini kita tambahkan gambar. Kemudian di sini juga kita tambahkan gambar di sini. Kemudian di sini juga kita tambahkan gambar. Jadi di sini adalah kreasi teman-teman ya. Di sini teman-teman berkreasi ya. Oke, di sini kita ambil gambarnya. Di sini gambar pertama adalah mobil. Nah, di sini kemudian kita tulis free ongkir. Kita copy ini. Kita masukkan tulisan di sini ya. Text editor di sini. Oh, salah. Nah, di sini kemudian kita tulis serata tengah. Kita bold. Teman-teman juga bisa ganti fontnya di sini ya. Pilih fontnya di sini. Kemudian untuk membuatnya di tengah ya. Coba kita. Nah, ini teman-teman tambahkan ya. Jadi dia agar berada di tengah. Oke. Nah, kemudian ini ambil lagi gambarnya. Gambar kedua adalah support ya. Nah, ini. Nah, ini kita copy saja yang ini. Kita duplikat saja ini biar tidak 2 kali kerjaan ya. Tambahkan di sini. Kemudian yang terakhir garansi. Oke. Nah, kita ambil garansi ini. Kemudian ini kita copy. Ini kita ambil duplikat yang ini saja. Kemudian kita tambahkan. Oke. Lalu kita ganti ya. Sini support. Nah, oke. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk membuat border ini bisa ya. Border ini teman-teman caranya adalah kita balik lagi. Nah, teman-teman klik bagian ini ya, bagian pojok ini yang hitam ini. Kemudian klik di sini, kemudian border di sini. Border. Kemudian solid saja. Nah, teman-teman atur ya, bisa 1 atau 2. Wah,
Ini terlalu besar, 2 maksudnya. Nah, seperti itu ya. Warna bordernya juga teman-teman bisa atur ya. Di sini warna bordernya pakai warna hitam ya atau abu-abu. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita menambahkan footer ini ya. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kolom ini ya. Oke, kita tambahkan 5 kolom. Kita buat lagi elemen baru. Kemudian 5 kolom di sini kita pilih. Nah, di sini kita tambahkan tulisan ini ya. Nah, kita copy saja semuanya. Kemudian kita ambil lagi ini. Text editor ya. Nah, kemudian kita paste saja di sini ya. Nah, teman-teman tinggal atur ini ya. Jaraknya juga bisa kita atur. Di sini gambarnya ya. Nah, di sini teman-teman atur gambarnya. Kemudian tinggal teman-teman tambahkan gambar di sini. Seperti itu ya. Oke. Dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita tambahkan gambar. Kita ambil aja yang ini. Oke, nah untuk mengganti warnanya ya. Di sini atau kita kasih space ya, spacer ya. Apakah bisa? Coba kita tes. Oh, tidak bisa. Ternyata kita harus bikin elemen lagi. Ambil ini. Kemudian ini kita tarik ya. Kita pindahkan ke dalam ini kalau bisa. Oh, ternyata tidak bisa. Berarti kita bikin lagi elemen inner sectionnya. Nah, inilah yang kita bagi menjadi 5 ya. Sebentar. Nah, ini kedua. 3. Add new column juga bisa. 4. 5. Oke, nah teman-teman pindahkan ke sini, di sini satu-satu langsung saja, nggak apa-apa. Kita pindahkan. Tujuannya nanti kita bisa memberikan spasi di atas ini ya. Nah, ini kita kasih di sini. Nah, ini bisa teman-teman hapus. Nah, agar berjarak ya seperti ini, ada jaraknya atas bawah, kita kasih spasi ya. Spacer. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini. Oke, kemudian di bawah. Nah, kita tambahkan spacer terakhir. Oke. Nah, untuk warnanya di sini warnanya pink ya. Teman-teman bisa ganti warna di sini. Style. Kemudian pilih warna di sini, oke. Nah, warnanya pink. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jika teman-teman baru ya menggunakan Elementor ini memang terkesan agak ribet ya, karena memang kita atur satu persatu ya, satu persatu elemen ini. Namun jika teman-teman terbiasa, maka ini akan sangat mudah ya, karena Allah bisa karena biasa. Oke. Nah, sebagai penutup dari video ini, jangan lupa untuk update ya, untuk menyimpannya. Nah, sebagai penutup dari video ini, saya juga nanti akan untuk memudahkan teman-teman, maka saya akan berikan template ini ya. Ada 5 ya, sekitar 5 atau 10 template Elementor untuk toko online ini. Nah, ini contohnya ya. Saya perlihatkan contohnya sebentar. Oke. Nah, di sini nanti akan saya ekspor ya template ini dalam bentuk file JSON ya. Maka nanti teman-teman bisa mengimportnya ya, mengimportnya ke situs teman-teman, sehingga teman-teman tidak harus membuat salespad dari awal lagi ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat dari awal ya. Oke, caranya di sini sebentar, dia masih loading ini. Nah, ini contohnya ya, ini salah satu contohnya. Nanti saya akan berikan template ini kepada teman-teman, dan nanti bentuknya file JSON ya.
Nah, di sini saya sudah mendownload salah satu. Nah, ini dia ya, Elementor .json nama filenya. Oke, nanti teman-teman tinggal impor ini ya. Misalkan teman-teman bikin post baru misalkan ya, agar cepat ya. Jadi saya sediakan template-nya untuk teman-teman. Jadi tidak harus memulai dari awal lagi. Teman-teman tinggal edit ya. Oke. Ini tidak muncul, kenapa ini? Nah, ini salah satu bentuk template-nya. Ada 5 atau 10 ya. Nanti saya bikinkan, saya berikan kepada teman-teman template jadinya ya. Sehingga teman-teman tinggal import. Jadi tidak bikin lagi dari awal. Oke, misalkan testing. Saya bikin testing saja dulu. Nah, kemudian jangan lupa ya, ini template-nya harus teman-teman pilih yang Elementor Canvas. Kemudian kita publish, jangan lupa menulis kategori sini ya, memilih kategorinya. Nah, setelah teman-teman publish ya, barulah kita edit with Elementor. Oke. Nah, sekarang kita edit with Elementor. Nah, coba kita klik ini. Nah, di sini kan masih kosong ya. Maka teman-teman tinggal impor. Cara mengimpornya adalah teman-teman pergi ke sini, gambar folder ini. Kemudian di sini my template ya. Nah, kemudian pilih yang ini ya. Ini maksudnya impor ini. Teman-teman pilih filenya. Nah, di sini filenya ini ya. Nah, nanti formatnya JSON ini ya. Nah, kita pilih ini, kita open. Nah, dia sedang membaca ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tadi mana ya? Kita anggap furniture ini ya. Kemudian kita insert. Nah, ini memang membutuhkan proses ya, karena memang banyak elemen yang ditambahkan sehingga butuh waktu ya untuk Elementor mainload semuanya. Nah, di sini dia sudah terimpor semua elemennya. Baik itu gambarnya ya. Nah, sini sudah termasuk gambar. Jadi teman-teman tinggal mengedit ya. Tinggal edit tulisan, tinggal ganti gambar. Kemudian ada juga tinggal tambahkan link dan lain sebagainya. Jadi saya akan sediakan nanti template jadinya untuk teman-teman sehingga teman-teman tidak harus membuatnya dari awal ya. Teman-teman hanya tinggal edit saja. Oke. Saya rasa sampai di sini saja ya tentang bagaimana cara membuat sales page yang keren ya dengan menggunakan Elementor. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.